Pas kerja sih, karena aku ngerasa kayak persaingan itu mungkin kalian tahu sendiri kan. Kalau cantik pasti diutamain. Itu wajib tiap hari kayak gitu. Buat aku sih nyamannya gitu. Oh. Tapi kelihatan sih, kan awet muda. Welcome to another episode of Pop Talk. Hai Popsis, kita di sini udah sama banyak cewek-cewek cantik. Tapi sebelum kita get into the topic, gimana kalau kita pesen dulu minuman ya? Bener. Biar lebih fresh gitu. Aku soalnya nih. Mau pesen apa? Gitu, lihat dulu. Bentar ya. Kayak aku es kopi susu aduhai yang karamel. Es kopi susu aduhai karamel. Yes. Ya, aku samain aja deh sama kakaknya. Oke. Aku mau yang ini dong, leci tea 1. Cici satu. Aku juga mau leci iced tea 1. Oke. Aku satu hot latte pakai gula aren tapi dikit aja gulanya. Tunggu sebentar ya. Oke guys, nih di hari yang udah deket sama Kartini ini, kita mau ngebahas sesuatu yang biasanya tuh udah deket nih sama kehidupan kita. Apalagi kalau bukan beauty standard. Dan aku rasa semua perempuan tuh udah ngerasain ini ya. Ada fasenya lah ya dalam kehidupan kalian. Tapi sebelum mulai mungkin bisa kasih tahu aku dulu nama, usia, dan pekerjaan kalian. Bebas nih, siapa mau mulai duluan? Kita mulai dari yang paling muda dulu kali ya. Boleh. Coba dari kamu? Halo semuanya, nama aku Anet dan aku tuh baru umur 17 tahun. Buat pekerjaan aku belum ada, tapi aku masih fokus sekolah. Dan biasa aku tuh cuman beauty content creator sama model. Oh, hebat juga. Yang dari kamu? Hai semua, aku Cindy, usia 26 tahun. Kerjanya tuh sebagai anak kantoran administrasi gitu sih. Halo, nama aku Nadira. Dari teman-teman di sini mungkin aku yang paling mature ya. Aku Paling dewasa ya? Paling dewasa, Paling benar dewasa. banget. Aku 35 tahun, saat ini pekerjaan aku tax consultant. Gitu. Salam kenal semuanya. Halo. Kita harus kenalan juga kali ya? Oh iya. Yosua dulu deh. Aku Yosua. Pekerjaan aku itu biasanya sih aku suka jualan sih. Umur. Umur 23 tahun, masih muda. Kalau aku Naila, umur aku 26 tahun. I'm a content creator, also social media strategist. Salam kenal semuanya. Kita mau bahas apa sih Yos hari ini? Nah, sebelum kita masuk ke topik yang utama nih, biasanya aku kan suka ngeliat kalau perempuan tuh selalu kelihatan perfect gitu kan, glowing, always put together. Nah, sebenarnya itu beneran atau malah jadi pressure gitu buat kalian? Dan di sini aku mau nanya kayak, kapan sih pertama kali kalian tuh ngerasa kayak, kayaknya gue mesti berubah deh. Kekhawatiran kalian tuh kapan dan gimana caranya kalian ngatasin itu? Aku mau tahu dari yang paling muda dulu. Dari Oke, Dari paling dulu. muda. Nah, pertama kali aku tahu bahwa aku harus berubah itu aku di SMA. Apalagi di situ banyak banget kan seluruhan sosial medianya, di TikTok, di IG tentang standar-standar sosial media kecantikan. Ditambah aku kadang tuh suka dibully gitu loh di sekolah. Apa? Mana bully? Iya. Ya ampun, siapa yang berani bully kamu? Iya, Sini kasih tahu. Kasih tahu sama kita. Jahat banget. Biar kita samperin sekarang. That is not okay. Itu bulinya itu kayak gimana kalau boleh tahu? Biasa tuh mereka tuh ngebulinya soal badia. Pertama pasti dari muka dulu kan, yang kayak jerawatan. Kamu tuh harusnya kurus, kamu tuh harusnya gini. Terus kayak bener-bener, kamu tuh harusnya gini, harusnya kamu gini. Jadi tuh kayak aku mikir, oh iya juga ya aku harusnya kayak gitu kan. Aku di situ kayak aku mulai lihat-lihat di sosmed ya cara ngerawat diri gimana gitu sih. Oh berarti dari bulian itu yang membuat kamu kayak, wah gue mesti berubah nih. Motivasi ya, bagus juga Motivasi, berarti. dia mengambil itu secara positif. positif. Betul. Kalau dari kamu? Kalau aku kayaknya
Pas kerja sih, karena aku ngerasa kayak persaingan itu Ketat. mungkin kalian tahu sendiri kan. Kalau cantik pasti diutamain. Jadi mulai dari situ sih aku kayak ngerasa, oh kayaknya aku harus memperbaiki diri, terus lebih baik lagi, terus lebih cantik mungkin, dan body juga harus lebih diatur sih. Jadi olahraga, treatment atau semuanya pakai Semuanya lengkap? diikut. Oh, I Karena aku ngerasa aku kalau sebelumnya ya kan, waktu belum cantik itu kayak orang-orang kayak kalau misalnya aku ajak ngobrol nih, mereka kayak nggak nanggepin gitu. Jadi dari situ aku kayaknya aku harus lebih cantik biar bisa ngimbangin mereka gitu. Kalau untuk olahraga biasanya ngelakuin apa? Kalau aku itu sekarang itu agak culture ya. Iya. Padel pasti padel nih, padel. Oh enggak. Kirain. Gym sama lari sih. Oh, kalau treatmentnya apa? Kalau aku itu lebih ke palingan apa sih namanya? Facial sih. Oke. Kamu cantik, jangan bilang waktu aku belum cantik, kamu udah cantik dari lahir. Itu waktu itu sih. Kalau sekarang udah biasanya. Sekarang udah enggak ya? Sekarang udah terima diri sendiri ya. Iya, sekarang makin cantik. Makin glowing. Girls power ya. Yang paling tua. Yang enggak, bukan paling tua, paling dewasa. Paling dewasa. Mature. Baik. Tua dong, aku belum tua sama sekali. Masih umur 17 tahun kok. Benar. Baik, kakak akan menjawab. Oke, tadi pertanyaannya itu terkait dengan kapan mulai ngeh dengan beauty standard. Iya. Oke, aku relate banget sama kamu. Aku mulai ngeh sama beauty standard itu waktu SMA. Mungkin di zamannya aku kita belum ada yang namanya sosmed ya. Kiblat kita tuh cuma film. Jadi waktu itu pas SMA tuh ada film AADC. Kita lihat ya Dian Sastro. Nah, itulah kiblat beauty standard kita. Di film itu semuanya tuh poni lempar. Jadi zaman aku dulu si Dian Sastro and the Gang ini tuh poninya agak lempar gitu. Agak lempar, terus waktu itu dijepit, dikuncir kuda. Jadi itu adalah definisi cantik kayak trendy pada masanya. Itu, dan sisanya ya mungkin kulit yang bersih, nggak jerawatan. Jadi itu pada saat itu merupakan beauty standard di era aku. Tapi do you think beauty standards dulu sama sekarang itu berbeda? Kan sekarang kita lebih terpapar sama medsos dan udah banyak definisi cantik. Nggak yang harus kulit putih atau bersih, anyone can be beautiful. Tapi gimana tanggapan kalian? Is it really different atau sebenarnya sama-sama aja? Sama aja sih ya kalau zaman aku sekarang. Sama aja? Sama aja sih. Kalau kakaknya atau Ana? Kalau aku jujur kayaknya mungkin sama ya. Ditambah mungkin karena aku terlalu terpikat sama sosial media aja ya, standar-standar sosial media. Jadi aku kayak terlalu patokin cantik itu harus gimana, harus cantik, harus putih, harus tinggi, harus kurus. Karena beauty is privilege. Kalau menurut kakaknya? Menurut aku, iya pasti ada perubahan ya. Kalau zaman dulu tuh definisi beauty lebih simpel dibanding sekarang kan. Sekarang kan informasi udah banyak banget dari sosmed. Jadi kita jadi tahu ada tren-tren beauty gitu. Yang tadinya dulu tuh kita nggak pay attention tuh, sekarang jadi kayak oh ada hal itu toh. Gitu. Kalau misalnya kalau dulu nih di zaman kakak ya kan, itu kalau untuk perawatan tuh biasanya kayak gimana sih kan? Kalau sekarang kan biasanya kan apa namanya? Apa facial gitu kan. Nah, kalau dulu tuh kayak gimana? Apa sama? Kayaknya nih ada minuman ini. Minumannya datang. Oh iya. Bentar, iklan dulu kita minum ya. Ini less ice. Siapa less ice? Sorry, maaf. Thank you. Terus ini yang normal. Thank you. Ya. Ini punya kamu, aneh. Ya, ini punya aku. Kalau masih muda tuh minumnya es ya. Benar, kalau sudah mature ini nyari yang anget-anget. Kasih ya mas. Tapi apa hubungannya sama umur? Gampang batuk aku. Kena es dikit gitu pasti kebanyakan es, besoknya tuh langsung amandel nggak enak. Oh, I see. Balik lagi tadi pertanyaannya apa? Nah, kan kalau zaman sekarang itu kan perawatannya kan banyak kan ya. Kayak misal facial atau enggak kayak suntik botox gitu kan, atau enggak DNA salmon lah bahasanya kalau sekarang tuh. Benar-benar. Nah, kalau di zaman kakak tuh dulu untuk perawatannya tuh seperti apa?
Zaman aku dulu ya, Mm-mm. berarti pas mungkin pas aku SMA SMK, sama ya. aku kuliah ya. Ya. Dulu tuh treatmentnya kita cuma kayak yang penting rajin facial, peeling, that's it. Kalau untuk skincare gitu Zaman dulu atau zaman sekarang? dulu. Zaman dulu itu kita cuma ada krim pagi, krim pagi. day cream, Oh, day cream. sunscreen, krim malam. Oh, jadi Belum kayak- ada tuh serum-seruman atau enggak kayak atau obat jerawat gitu ya. under eye gitu. Oh, obat jerawat ada yang total gitu. Oh, yang oh kayak iya, iya, putih-putih Tahu-tahu kayak aku sampai Dalmatian. sekarang pakai itu sih. Iya, Iya, berarti masih pakai itu. itu masih long lasting sampai sekarang ya obat total. Dari dokter kan biasanya kalau Dari gitu. dokter. Right. Intermezzo aku jadi penasaran deh. Apa spill skincare? Spill Iya. skincare yang Boleh sama kali banget. spill skincare. Penasaran banget soalnya kan kita kan dari different age kan. Mm-mm, Kayak apakah dari- produk yang dipakai berbeda, terus biasanya tuh rutinitasnya seperti apa? Penasaran sih. Nah, Kita mulai dari yang dari lebih yang paling muda. lagi. paling baik. Penasaran banget nih. Kalau aku buat yang kayak sekarang ini tuh aku nggak terlalu aku tuh lebih suka yang simple. Jadi skincare aku yang simple, yang gak mau terlalu ribet. Jadi aku kayak selalu ngebersihin muka aku pakai micellar water. Terus aku pakai face wash. Terus yang paling penting menurut aku tuh moisturizer sama serum sih. Oh. Karena tipe kulit aku dry skin. Dia sunscreen? Ya, Sunscreen juga. selalu Oh, kalau lengkap. apalagi pergi sekolah, pulang sekolah kan itu parah banget sih mataharinya. Ya aku penasaran kamu mulai pakai skincare gitu-gitu pas umur berapa? Aku mulai pakai skincare umur I think 14 tahun sih. 14 tahun. Oh, aku sebenarnya belum kenal skincare deh. Jujur aja cuma belum kenal skincare facial wash sih. gitu. 14 tahun yang lalu Itu paling facial aja wash. cuma cuci muka doang pakai air Atau tuh mungkin udah. masih pakai air kali, belum pakai Iya, yang pakai belum sabun muka pak- gitu. 14 tahun ya? SMP berapa ya? Itu kayak SMP 2 ya. Iya kayak SMP 2 atau satuan kayak. Aku pakai air doang tuh bersih. SMP. Ya, waktu kita sih ya. Iya, beda zaman soalnya ya. Belum terpapar sama pentingnya harus Iya, pasti. skincare yang Mesti iya. step by step gitu pada saat itu. Penting kan? Good thing dong. Penting Penting, Iya, penting. Iya, untuk long term, it's Mm-mm. good. Kalau kamu gimana? Kita kayaknya mirip nih. Kalau iya kita seumuran ya. Pas pada zaman Kalau aku itu pertama itu ya pakai micellar water karena kan aku selalu make upan gitu. Terus facial wash baru kalau siang sunscreen wajib sama moisturizer itu aja sih. Kalau serum aku nggak pakai karena sensitif banget kulitnya. Kadang nggak cocok gitu. Oke, kalau aku sama pasti micellar water. Kalau buat bersihin make up, face wash, toner, serum, apalagi ya, serum muka, serum under eye. Lengkap ya? Iya sayang ya, supaya bisa membaur dengan kalian. Jadi tante skincare-nya lebih banyak gitu. Jadi habis under eye ditutup lagi pakai apa? Moisturizer, sunscreen, keluar rumah. Setiap hari tuh. Setiap hari lagi. Itu wajib tiap hari kayak gitu. Iya, buat aku ya. Tapi Iya. buat orang lain kan beda-beda. Buat aku sih nyamannya gitu. Oh. Tapi kelihatan sih kan awet muda. Sangat, bener. sangat. GoPay-nya berapa? Nanti ya. Iya satu-satu ya. Ntar ya. Kayak tampangnya tuh masih kisaran 22, 23 gitu. Nggak kelihatan apa kepala 3. Kepala 3. Bener kan masih muda banget jujur. Terima kasih. Sama-sama. Tadi kan kita udah bahas skincare. Sekarang aku penasaran sama makeup nih karena kayaknya hari ini makeup look kita juga beda-beda semua ya. Aku penasaran aja sih how you guys view makeup. Apakah itu masih sebagai cara kalian mengekspresikan diri atau itu justru menjadi sesuatu yang profesional nih, kemana-mana harus makeup, sekolah mungkin makeup, aku nggak tahu ya. Atau gimana menurut kalian? Oh iya, dan biasanya kan kalau makeup juga kan misal zaman sekolah dulu ya, zamanku kan kayak makeup kan nggak boleh. Kayak murid siswi deh bawa lipstick kayak bawa bedak. Biasanya itu langsung disita. Nah, kalau buat sekarang tuh gimana? Kalau buat sekarang menurut aku tuh kalau di sekolah ya lipstick atau parfum segala macam tuh di sekolah aku nggak disita sih. Karena itu kalau di sekolah sekarang ya itu kayak udah jadi hal yang biasa.
Kalau menurut aku Beda zaman banget ya. iya. Guru BK-nya juga mungkin Ngerti. ngerti. Iya, Dia iya, juga iya. balik Iya. kayak Beauty gitu standar Iya, beda sekarang. sih. Oh dulu kan kayak Itu zaman razia. gincu, ingat gak sih? Gincu kan, yang ngomongnya. Gincu. Iya gak sih dulu tuh pas zaman Kalian tahu itu lip ini? Zaman kamu juga apa enggak? Kamu tau gak gincu? Gincu apa? Oke. Kamu juga nggak tahu gincu itu apa? Pengetahuan. Gincu apa? Itu dulu tuh kayak lipstick Lipstick. Arab gitu gak sih? Yang warnanya keluar Harus warna Arab pink. gitu ya. Biasanya kalau di Aku sekolah kira dulu sih semua itu sih. lipstick gincu. Sebutannya gincu dulu. Jadi gincu In itu our era. Lip-lipan. lip-lipan. Iya, lip-lipan. Oh. Lip-lipan. Semua Ya, buat lip, lips. semua lip namanya kayak gincu gitu, kayak nggak ada lip balm. lip. Beda-beda Iya. sih. Mungkin Tapi iya lah. Kayaknya hampir semuanya sih iya. sebetulnya gincu sih Gincu dulu. biasanya. Dulu banget tapi Kalau ya sekarang kan banyak sama. kayak Ya, glow aku juga segala. udah nggak Tapi denger emang orang namanya ngomong itu. Gincu. Aku juga gak tahu itu artinya apa sih. Nanti kita Google aja. zaman aku tuh waktu itu. Terus berarti kamu mau spill nggak sih kira-kira makeup yang kamu pakai tuh biasanya Iya. dari brand apa, atau shade apa, atau recommend us something? Kalau makeup ya, aku tuh lebih suka yang natural look makeup. Karena aku nggak suka pakai makeup yang berat-berat. Jadi kalau keluar rumah kadang aku suka nggak pede kalau nggak makeup, jujur. Jadi kalau misalkan aku mau keluar, aku pakai basic makeup dong, kayak foundation, blush. Terus aku selalu capit bulu mataku. Aku nggak tahu kenapa itu kebiasaan. Wajib ya. Iya wajib, karena nggak boleh itu bulu mata turun. Oke. Berarti kalau makeup itu bagi kamu itu sebuah kewajiban. Iya, Tiap keluar rumah. jujur iya. Sorry nih, even ke Indomaret pun. Kalau ke Indomaret, kalau misalkan aku nggak makeup ya, Iya. aku pakai masker. Oh. Really? Iya. But why is that? Karena aku merasa, karena muka aku tuh gampang kemerahan ya. Jadi menurut aku kalau aku keluar rumah nggak pakai makeup, jadi kayak kemerahan aku tuh muncul semua gitu loh. Sinar matahari panas. Panas UV ya. Sensitif juga mungkin. Iya. Apalagi kalau misalkan udaranya kayak lembab-lembab gimana itu, aku gampang banget merah. Gitu. Jadi aku biasa tutupin pakai makeup. Sekolah pun juga. Oh, sekolah juga make Oh, sekolah juga Iya. makeup looknya kayak gini atau lebih simple Natural makeup kah look? atau kalau sekolah seperti apa? Kalau sekolah aku sama kayak gini. Oh sama. Natural aja. Beda banget ya sama kita. Iya beda banget sih. Kalau dulu kayak cuma ngalis sama bulu mata. Syukur. Sunscreen dong. Karena biasanya dihapus sama guru BK. Berarti sekarang boleh ya sekolah Beda bawa banget, makeup ya? Iya. Dulu zamanku tuh sekolah tuh buat yang cewek-cewek nggak boleh bawa makeup, even bedak pun juga nggak Iya. boleh. Benar banget Kalau kayak bedak Langsung cuci muka disita. sih. Iya. Tapi kalau lipi aku masih boleh sih. Paling ya lip balm lah buat ngelembapin doang. sih, Mungkin paling beda gitu sekolah doang. kali ya. Ya kayak aturan. beda-beda Iya. Sekolah beda sih. peraturan juga sih. Terus kalau kamu gimana? Kalau aku itu kalian makeup itu kerja sih pas mau pergi kerja doang karena menurut aku lebih percaya diri kalau makeup gitu. Udah. Terus kalau rangkaiannya itu biasanya aku foundation berat sih. Terus maskara, alis jarang karena aku ngerasa kalau alis itu kayak lebih tua kelihatan. Terus lipstick, habis itu blush on udah gitu aja sih. Simple. Biasanya ngikutin condong kemana nih makeup trendsnya kayak Igari makeup look kah atau Korean, Japanese? Kalau aku kayaknya ganti-ganti deh, tergantung mood sih. Senyamannya ya. Iya benar. Kalau misalnya Tapi main aku keluar biasanya gitu. lebih ke ini sih kayak bold gitu sih makeupnya. Oh, I see. Kalau main keluar, misal kayak nongkrong sama temen hangout gitu. Tergantung temannya sih. Beda teman beda gaya makeupnya juga ya. Care to explain. Kalau misalnya aku ngeliat temannya sih, kadang Oke. aku tuh kayak temannya itu ada yang suka makeup, ada yang enggak. Jadi kalau misalnya dia nggak makeup ya udah aku nggak makeup juga. Oh jadi kamu menyesuaikan Iya, ya? menyesuaikan. Tapi how do you know mereka akan datang makeupan atau nggak makeupan? Heeh. Biasanya aku nanya sih, Oh. hari ini dress well enggak? Gitu. Oh. Iya. Udah Kita mau prepare. nongkrong di mana? Terus tempat sih juga. Kalau tempatnya agak bagus ya makeup lah ya. Makeupnya lebih effort. Iya lebih effort ya kalau tempat bagus ya. Iya. Kalau Kanet gimana? Iya. Oh, oke. Aku biasanya kalau sehari-hari itu cuma pakai cushion, pakai contouring dikit, terus tutup bedak, ngalis, sama maskara. Udah, itu kalau sehari-hari.
Tapi karena aku kan juga nari kan, nah kalau nari itu memang dempulannya lebih medok lagi. Lebih Oh, kalau bold nari ya. makeup sendiri atau di makeupin makeup artist? Makeup sendiri. Oh. Kita kalau penari emang kayak diekspektasi untuk bisa mandiri kan. Jadi kan kalau misalnya bayar MUA tiap manggung kan lumayan ya. Jadi kemanapun kita pergi itu pasti udah kita bawa set makeupnya sendiri. Nah kalau nari itu lebih tebal lagi tuh, foundationnya ada kayak 3 macam gitu, diracik sendiri. Oh, bisa tuh pakainya. Mau nggak mau harus bisa, kayak aku racik aja nemuin complexion mana yang pas buat panggung. Itu belajar sendiri atau Awalnya ngeliatin orang lain, oh ternyata dia kayak gitu caranya, akhirnya aku implement sendiri gitu. oh otodidak ya, hebat banget. Kak, Belajar. aku kan awam nih kan soal makeup gitu. Kan aku tau kan foundation kan cuma satu gitu kan. Terus kakak bilang tadi kan di mix 3. Iya. Maksudnya itu beda-beda apa Oke. hitungannya, terus digabungin jadi satu kayak cat gitu. Terus baru dia apply ke muka gitu. Iya, jadi foundation itu kan ada yang liquid foundation, Iya. ada juga yang dia lebih solid gitu kan bentuknya ya. Nah itu biasanya aku campur tuh yang lebih padat sama lebih cair. Kita aduk kayak semen gitu. Semen ya? Kayak semen, abis itu baru kita aplikasiin. Oh. Tuh, untuk coverage yang lebih nutupin merah-merah atau ada jerawat. Nah itu biasanya lebih jadi kayak lebih mulus aja sih permukaan. Tapi pernah gak sih kayak misal dari kalian nih salah pakai skincare gitu, akhirnya muka kalian breakout parah, merah-merah Tentu gitu. saja Kayak pernah. hampir semua. Lupa nanya tadi, jadi makeup itu menurut Kanat bentuk mengekspresikan diri sendiri atau sesuatu yang profesional aja? Oke, kalau buat aku bentuk aku menghargai diri aku sama orang lain. Gitu. Karena aku kan sebagai konsultan pajak kan ketemu sama klien-klien kan. Jadi kalau misalnya aku rapi itu dari pakaian, dari penampilan, itu tanda aku mengapresiasi mereka karena mereka mau menggunakan jasa aku. Oh, Gitu. Karena kalau misalnya aku juga rapi, good looking menurut versi aku, pastinya mereka juga jadi lebih yakin gitu kan. Oh kenapa aku pakai dia nih? Dia menghormati aku, datang nggak sembarangan gitu dalam cara membawa dirinya. Gitu. Tapi itu kalau misalnya ketemu sama orang lain ya. Kalau misalnya kayak ke Alfamart doang gitu, ya udah apa adanya aja. Natural aja ya. Nggak pakai masker. Atau kalau kayak masker kebetulan kayak ya udah. Itu sih. Lanjut ke pertanyaan Yosua tadi sih, aku juga penasaran ya. Kalau Pertanyaannya Dori. iya, aku juga lupa lagi tadi pertanyaannya apa Itu ya? yang kalian kan sering skincare sama Iya, makeup, skincare. itu bikin breakout nggak sih? Breakout Pernah nggak nggak sih kalian punya fase yang acne Mukanya breakout merah-merah atau gitu. alergi atau apa? And how Sampai did you guys kalian deal with minder it? buat keluar rumah. Pernah nggak kamu? Pernah. Aku tuh kadang kalau misalkan soal skincare tuh aku picky banget. Apalagi mukaku yang gampang kemerahan kan kalau keluar rumah. Jadi itu aku kalau misalkan beli moisturizer atau sunscreen di luar sana tuh aku lihat-lihat dulu ya ingredientsnya, ulasannya, biar aku tahu. Aku juga pernah pakai salah produk juga, dan di situ aku kemerahan parah di rumah sampai kayak jerawatan, itu benar-benar susah diatasin banget tuh. Iya, parah. Nah di situ aku jadi lebih ketat banget kalau buat Lebih aware ya buat skincare ya. iya. Tapi tuh kamu gimana pas di fase itu? Kamu stay di rumah kah atau di sekolahan kamu tutupin Masker makeup atau terus. masker? Masker terus ya. Jadi kamu ke sekolah maskeran? Mm-mm. Oh, I see. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak ditanyain guru atau apa gitu? Oh enggak, aku paling kayak jawabnya aku lagi sakit. Oh, jawaban Make aman ya? sense. Iya, Make jawaban sense, aman. make sense. Kalau kakak, Kalau aku pernah juga sih salah produk. Itu gara-gara kemakan iklan sih biasanya. oh iklan. Kayak, Yang lewat-lewat di IG atau TikTok gitu ya? Ini bagus banget, terus dicobain malah rusak. Nggak cocok. Tapi paling parah tuh kayak jerawatan kan merah-merah. Wah, aku tuh sampai waktu itu jerawat full gitu satu muka. Itu muka. Ini Kayak purging gitu ya? Ya, Nah itu cara kakak ngatasinnya? ya itu tadi palingan treatment sama nanya ini sih skincare yang lebih cocok itu ke dokter yang pakai yang apa. Oh diganti ya. Berarti kalau untuk kulit kalau kakak bisa dibilang sensitif ya? Di muka doang sih. Berapa lama itu sampai akhirnya mereda? Wah, kayaknya 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Wah, acne fighter.
good. Sedih banget. Itu kena bully juga soalnya. Oh iya, gak jauh beda berarti sama Anet ya, cuma dengan Iya. alasan yang quite different. Iya, berarti aku lagi ngalamin ya tuh. Iya. Ngalamin hal yang sama. Mungkin ada tips buat Anet untuk melalui fase itu dalam kehidupannya? Kalau aku dulu pasti terpuruk ya karena dengerin omongan-omongan itu. Karena kan orang kalau misalnya nggak pernah ngerasain pasti mereka, kok mukanya jerawatan banget, nggak pintar ngerawat diri ya gitu. Padahal kita udah capek banget nih ngerawat diri. Kalau aku sendiri sih aku lebih ke udah disabarin aja sih. Walaupun emang sebenarnya nggak sabar. Pengennya marah gitu ya. pengen marah. Tapi kan kalau kita ngejelasin banyak hal apa yang udah kita lakuin kan kadang mereka nggak mau dengar ya, nggak mau tahu juga. Mereka cuma taunya udah muka lu jerawatan udah gitu. Iya, mereka kan Prosesnya kayak mereka nggak mau mereka tahu. nggak lihat perjuangannya gimana kan. Benar. Dia kakak treatment, pakai skincare segala macem. Ya buat buktiinnya ya kita harus Hasil akhirnya aja ya. Itu. Pernah nggak terjadi sesuatu di muka ketika salah produk? Salah produk ya, benar. Tentu pernah. Biasanya itu karena kemakan skincare iklan atau misalnya ada influencer yang aku suka, harus yang aku suka tapi ya, dan dia berkali-kali kayak memasarkan dia pakai produk itu pagi, siang, sore gitu kan. Jadi aku tuh kayak ngeliat, oke, aku mau coba nih, ternyata nggak cocok gitu kan. Nah, paling parah tuh kayak gimana, Pak? Beruntusan, Beruntusan. purging ya istilahnya Oh, ya. iya. Iya, biasanya aku tuh di daerah dagu sama deket-deket hidung langsung tuh. Oh. Merah-merah kayak ada isinya gitu kan, warna putih-putih gitu. Nah, itu biasanya aku stop pakai skincare selama 3 hari. Dan kalau di aku itu hilang akhirnya. Oke, nggak pakai apa-apa, biarin natural aja Biarin ya. natural aja. Gitu. Tapi paling cuci muka aja kayak. By the way, balik ke ngomongin beauty standards, aku penasaran deh kalau kalian itu bisa mendefinisikan sendiri your set of beauty standards itu seperti apa? Cantik menurut kalian tuh apa? Kalau menurut aku ya, cantik menurut aku tuh apa ya, yang benar-benar standar sosial media banget ya, apalagi sekarang tuh terlalu ketat itu ya standar sosial media Iya, ya. zamannya Cantik Gen itu Z ya. privilege. Kalau itu kan cantik, Gen Z ya? iya, Oh iya, cantik itu dihargain, cantik itu diapresiasi. Jadi kalau menurut aku tuh cantik tuh kayak harus tinggi, harus kurus. Tunggu, kamu Gen Z atau Gen Alpha sih? Gen Z, aku lagi Masih Gen Z ya 28, maksudnya? iya. Oh oke. Masih kayak zaman di Gen Z ini kayak benar-benar apa ya, orang-orang lingkungannya tuh benar-benar sosial keras gitu media, ya, iya. Pokoknya semua tuh mesti sesuai apa Iya. yang sosmed ini Iya, harus dilihat cantik. gitu loh. kayak kemerahan dikit nggak perawatan ya, kayak mukanya kusam. Jahat ya mulutnya. Skincare ya, itu aduh Gen Z banget itu. Iya sih. Nggak main sosmed lebih gitu ya. belak-belakan ya kalau Gen Z ya. Iya, iya. Tapi mungkin mereka emang genuinely asking gitu kan, kayak muka lu kenapa merah gitu kan. Tapi kan Pembawaan iya. aja Dia nggak tahu mungkin, cara iya. lainnya. Tapi secara nggak langsung kan kalau misalnya orang itu merasa sakit kayak, wah anjing gue dibully. Kayak gitu kan. Overthinking gitu Iya. ya. Iya, kepikiran terus. Sampai akhirnya oke lah berubah nih gitu. Kalau kasih ini Kalau aku cantik itu jujur aku jadi nggak ngerti lagi sekarang itu standar cantik itu gimana ya. Tapi menurut aku itu lebih ke apa sih namanya, percaya diri aja sih menurut aku. Jadi makin orang itu kayak percaya diri keluar atau Iya, aura Aura cantik. sepakat. iya kan. Karena kalau ngikutin standar orang kan banyak banget ya. iya, dan gak akan ada habisnya kan kalau Lebih ngikutin baik orang. percaya diri aja. Itu menurut aku udah paling cantik sih. Oke, kalau aku tuh ngelihat mungkin karena aku sudah lebih matang ya saya, lebih well Udah dan mature jadi aku ya. melihat seseorang itu cantik tuh dari cara dia memperlakukan orang lain. Mau dia make upnya se-flawless, mau glossy matte, tapi kalau cara dia memperlakukan orang lain itu buat aku kayak minus gitu, udah nggak peduli, nggak ada harganya itu make up di muka dia gitu. Itu tapi aku ya, karena aku kan sensitif ya tante-tante itu. Ya jadi dari cara dia memperlakukan orang lain itu keluar auranya, aura positifnya, otomatis mukanya jadi lebih cerah. Kamu akan ngelihat yang cantik-cantik terus dari orang itu. Di sini aku sadar sih, berarti kalau misalnya cantik itu bukan soal penampilan doang, tapi kayak bagaimana cara kita nih memperlakukan orang itu yang aku dapet.
Dicatat. Iya, satu. Iya sih, in my opinion balik lagi ke gimana cara kita ngeliat diri sendiri itu cantik sih, bukan always tentang opini orang lain atau standar social media. That much pressure will bring you down eventually. Jadi emang harus percaya diri, sesuai kata-katanya, Percaya diri. dan berperilaku baik. Baik. Itu sih. Benar. Dan itu I juga think. yang buat aku lebih aware sebagai cowok, kayak bagaimana caranya memperlakukan orang biar lebih apa ya, biar orang itu nggak ngerasa ih kok gue rendah ya di mata dia, kayak kok gue kurang kayak gitu. Kayak am I enough? Iya, emang enough or not enough kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kita udah cukup dan cantik menjadi diri Diri kita sendiri. sendiri. Betul. Well, I guess that sums up this episode of Pop Talk ya, Bener banget. Joshua. Ini kayak bener-bener nambah wawasan aku gitu kan soal perempuan. Secara melihat perempuan, Secara jadi sekarang melihat kamu perempuan. tahu ya, Tahu. cewek cantik itu setelah mendengar si kakak-kakak ini bicara tentang cantik, menurut aku cewek yang kayak gini nih. Gitu. Lebih menghargai nanti pacarnya nanti. Pasti. Nggak boleh ngejudge juga. Iya betul. Benar. Tapi ngomong-ngomong, episode yang abis ini juga Nggak nggak kalah kalah seru seru nih, ya. benar. Masih ada lagi ya. Iya, Masih ada ada next lagi. episode nih. Kira-kira bakal ngomongin apa ya, Yos? Penasaran ya? Tungguin ya. Di episode selanjutnya. Bye-bye.